Tapi memang seperti itu teman-teman, kalau gimana ya, di BUMN itu memang seperti itu gitu. Kita nggak bisa kayak biar gampang itu bisa kok aku cek sendiri gitu, kan nggak bisa. Mungkin orang-orang bilang kayak, apa sih itu mbak itu tinggal cek sendiri, kenapa sih lempar-lempar? Bukan lempar-lempar, karena aku juga harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang aku lakukan gitu. Ketika kenapa dia kesini bukan kesini, itu aku nggak bisa jawab atas keinginanku sendiri. Karena secara SOP dan formasi itu antara piutang dan penerimaan itu memang sengaja dipisah. Jadi nggak mungkin secara SOP udah dipisah, tapi secara implementasi aku gabungin gitu. Jadi menurut aku memang ini krusial gitu. Teman-teman di akuntansi harusnya juga memberikan DN setelah terkonfirmasi dari user. Trisudi juga harusnya mengapply DN setelah informasi dari akuntansi gitu. Gimana ini? Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, kalau nggak paham ya. Next, Bania. Nah, kita masuk ke jenis banyak banget ya. Apa berdasarkan tipe? Itu seperti yang tadi standar dan misalnya. Kalau standar itu untuk penerimaan yang ada tagihannya atau ada invoice atau debit note. Kalau yang bisa untuk yang tidak ada tagihannya. Clear ya teman-teman? Berdasarkan tipe. Berdasarkan status bank. Ada yang clear, ada yang remit, ada yang reverse. Kalau status bank ini tuh sebenarnya kita berfokus ke akun bank aja ya teman-teman. Ketika kita menginput sebuah receipt, ketika ada transaksi nih, misalnya penerimaan atas penjualan ATK itu jurnalnya apa? Misalnya aku punya toko buku, aku menjual ATK. Aku menjual ATK apa ya? Tidak menjual motor misalnya. Iya, secara jurnal pertamanya apa? Kalau ketika aku menjual motor sebagai orang yang menjual motor, aku menjual satu buah motor, itu jurnalnya apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Debitnya kalau belum dibayar berarti piutang pada aset tadi yang dijual. Atau kalau stoknya berarti mengurangi stok. Kalau aku nerima dananya tunai? Tunai berarti kas. Kas pada stok motor ya. Nah begitu. Nah sekarang kita fokus ke akun kasnya dulu. Motornya terbelakangan lah ya. Kita fokus ke akun yang pertamanya dulu, kas. Ketika teman-teman melakukan input receipt di transaksi IBS itu dan kemudian receipt-nya di save, itu dia nggak akan langsung masuk ke akun bank. Harusnya ini kan misalnya cabang Bima, input receipt yang diinput adalah receipt cabang Bima terus di save. Terus dicek di laporan buku besar kok belum masuk transaksi ini. Cek buku besarnya kok nggak masuk, cek buku kasarnya nggak masuk. Karena memang nggak akan pernah masuk kalau stepnya cuma sampai situ. Jadi ketika teman-teman input receipt dan save aja, itu dia akan masuk ke dalam bank dalam perjalanan. Nah, bank dalam perjalanan. Ketika teman-teman clear transaksi itu baru dia akan masuk ke bank sesungguhnya. Nah, jadi ketika dia belum di-clear ya dia tidak akan masuk ke buku besar kas, ke buku besar bank. Dia hanya akan gantung. Tapi kalau teman-teman tarik buku besar bank dalam perjalanan, itu akan gantung tuh saldonya. Ada sebuah transaksi yang sudah diinput tapi belum di-clear, jadi gantung di akun bank dalam perjalanan. Nah, itu adalah perbedaan antara receipt berdasarkan status bank. Kalau dia clear, berarti dia sudah masuk ke bank sesungguhnya. Kalau dia remit itu berarti belum di-clear. Berarti dia masuk di akun bank dalam perjalanan. Ketika dia di reverse, itu berarti receipt dibatalin, dihapus. Berarti kalau di reverse berarti jurnalnya pada bank dalam perjalanan pada bank sesungguhnya. Bank pada bank, jadi habis gitu. Kemudian berdasarkan status. Kalau tadi kan kalau aku jual motor, kasnya ada jurnalnya ada kas pada stok motor. Nah, kalau berdasarkan status akun, ketika aku create receipt, tadi aku create receipt tapi belum aku save, berarti kan debitnya bank dalam perjalanan. Tapi di kreditnya itu berdasarkan statusnya. Jadi kita fokusnya ke receipt standar ya teman-teman. Kalau receipt misal udah nggak ada tagihan. Kalau receipt misal itu biasanya aku mundur sedikit deh. Kalau tadi receipt di sel, ketika kita input itu dia langsung masuk akun. Jadi bisa
misalnya aku menunjuk aku input receipt misal atas jasa giro, aku input, aku save, itu akunnya akan langsung menunjuk, kalau belum clear ya, bank dalam perjalanan pada pendapatan jasa giro, langsung pada pendapatan jasa giro. Kalau aku input receipt atas beban administrasi, itu langsung giro pada bank dalam perjalanan pada fee administrasi bank. Kalau aku input bunga deposito, langsung masuk bank dalam perjalanan pada pendapatan bunga deposito, langsung. Tidak ada proses lain. Ketika aku save itu langsung masuk ke dua akun itu. Jika aku clear, nanti bank dalam perjalanannya akan pindah ke bank sesungguhnya. Nah, tapi sekarang kita fokus ke resip standar. Kalau resip standar tadi kan awalnya bank dalam perjalanan ya. Kreditnya apa? Tergantung. Kalau teman-teman itu belum melakukan, belum tahu itu, belum tahu itu penerimaan atas apa nih. Kayak misalnya kalau transfer antar bank biasanya teman-teman, misalnya dari BCA ke Mandiri, itu di RK banknya nggak akan ada tulisan apa-apa, cuma angka aja semua. Teman nggak sampai itu penerimaan atas apa? Tidak dikoordinasi itu saja. Mungkin udah dikoordinasi kemana-mana, ini apa-apa nggak ada yang konfirmasi itu penerimaan dia. Oke, teman-teman belum tahu di penerimaan atas apa, teman-teman bisa langsung save receipt itu. Nanti aku contohin, teman-teman bisa langsung save. Ketika teman-teman save, itu dia akan masuk ke dalam penerimaan yang belum teridentifikasi. Jadi dia nggak akan mengurangi piutang, dia nggak akan masuk mana-mana, dia akan masuk ke akun penerimaan yang belum teridentifikasi aja. Jadi ketika kita save receipt awal, itu adalah penerimaan bank dalam perjalanan pada penerimaan belum teridentifikasi. Kemudian misalnya teman-teman udah tahu nih, oh ini tuh uang masuk dari PT Bank Mandiri kemarin sewa, tapi kok nominalnya nggak sesuai ya, harusnya untuk pembayaran bulan Juni dia bayar 1 juta, tapi ini dia bayarnya 1.200.000, apa ini untuk pembayaran bulan Juli gitu. Nah, kita belum tahu nih DN-nya yang mana, seperti tadi yang ditanya Aini ya, belum jelas sebenarnya DN-nya yang mana untuk trayek keberapa, tapi udah jelas nih ini dari Bank Mandiri. Teman-teman bisa isi aja kode suppliernya Bank Mandiri. Nah kalau teman-teman isi kode suppliernya tapi tidak melakukan aksi apply DN, itu dia akan masuk ke penerimaan yang belum ditentukan fakturnya. Jadi kalau teman-teman input receipt, di save, kemudian di input customernya, itu dia bank dalam perjalanan pada penerimaan yang belum ditentukan fakturnya. Tapi ketika teman-teman udah tahu, oh ini dari Bank Mandiri, ini pembayaran bulan Januari udah ada DN-nya, langsung di-apply DN itu ke penerimaan ini. Itu langsung berarti jumlahnya adalah bank dalam perjalanan pada piutang. Dia langsung mengurangi piutang. Jadi piutang itu akan berkurang ketika teman-teman telah melakukan apply DN. Itu teman-teman. Kalau account ini biasanya untuk prinsip-prinsip integrasi aja, nggak ada yang kita lakukan secara manual. Sejauh ini paham nggak nih